Habibana membesar Habib Rizik Sihab yang menjadi tema akidah umat Islam di Indonesia. Dan hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari beliau, tetapi pingin juga doa dari beliau. Mudah-mudahan hidup yang tenang, yang tertib, Allah berkahi, Allah hormati. Kepada yang terhormat yang mulia Ibu Karombal Istau Habibana membesar Rizik Sihab, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba al-azza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak fi hadha al-makan al-tayyib la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. عباد الله، satu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya serta rombongan pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan jamaah maupun masyarakat yang ada di Masjid Raya Pauh yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Baik, waktu kita tidak banyak. Harap bapak, ibu, anak-anak semua tenang, tidak ada yang ngobrol bicara, supaya nanti yang bisa kita sampaikan bisa dipahami oleh semua, insya Allah. Apresiasi penghargaan yang tinggi dan terima kasih saya sampaikan kepada segenap pengurus daripada Masjid Raya Pauh, begitu juga para tuan-tuan guru kita, para ulama kita yang telah menjadi wasilah penyebab bagi kita sehingga bisa digelarnya acara ini. Tanpa keridhaan mereka, saudara, tidak bisa dibayangkan kita bisa bertemu pada malam hari ini. Kita ucapkan untuk mereka semua, jazakumullahu khairal jazaa 'anil Islam wal muslimin. Kemudian berikutnya saya minta maaf kalau semula jadwal di sini semestinya jam 8 malam, karena lambat jam 9 saya sudah mesti sampai di sini.
ini memang perjalanan jauh dan melelahkan. Sejak pagi tadi kita keluar dari penginapan, langsung kita berangkat ke Padang Pariaman dan juga menuju ke beberapa titik bencana yang ada di sekitar Danau Maninjau. Nah, di Danau Maninjau kami bertemu dengan masyarakatnya, saudara yang terkena bencana, dengan kepala jurongnya, kita diskusi, kita istighotsah. Begitu juga kita turun langsung melihat bagaimana dahsyatnya saudara itu kehancuran yang disebabkan oleh bencana beberapa waktu yang lalu. Dan sampai hari ini saudara, kemungkinan adanya bencana-bencana susulan sangat dikhawatirkan oleh masyarakat saudara, karena masih ada beberapa bagian dari sungai-sungai yang ada di Kelok sampai Puro Ampet ya Wan, itu dari Kelok 12 ya sampai Kelok 26 itu masih ada bebatuan-bebatuan gunung yang tertahan. Nah, tapi kalau ada hujan lagi sangat berbahaya sekali. Semua batu-batu gunung itu akan turun ke lembah, turun ke kampung ya Pak. Dan saya lihat batunya mengerikan, batunya segede rumah saudara. Kita bisa bayangkan kalau ada batu-batu sebesar itu saudara menghantam perkampungan, kita bisa bayangkan berapa tinggi air yang mengalir saudara. Karena kalau airnya rendah, dangkal, tidak bisa didorong batu sebesar itu. Kedua, berapa banyaknya itu air yang mengalir. Ketiga, berapa kuatnya itu dorongan daripada air yang mengalir. Nah, jadi memang ini luar biasa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekurangnya merupakan peringatan buat kita semua agar ke depan kita lebih bisa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu memohon saudara dengan doa, dengan istighotsah dan lain sebagainya agar kita semua dijauhkan dari segala bencana. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu penyebab keterlambatan saya, karena jaraknya ya masyarakat Padang tahu lah, jaraknya juga jauh biar jalannya juga tidak seberapa besar. Nah, jadi kami sangat hati-hati sehingga tadi baru saja belum lama barusan kami sampai ke penginapan dan tiba langsung kemari ya Pak. Alhamdulillah ternyata jamaah masih menunggu di sini. Jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah jadikan kita semua sebagai umat yang bersaudara dan insyaallah menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibatul kiram, kalau kita bicara tentang bencana, tentu ada sebabnya. Di segala apa yang terjadi di sekitar kita ada sebabnya. Tapi jangan melulu kita terpaku kepada sebab-sebab zahir. Kita juga harus memperhatikan sebab-sebab batin. Apa bedanya? Sebab-sebab zahir adalah sebab-sebab alami yang terlihat oleh mata, mudah dicerna oleh logika, dan mudah diuraikan oleh ilmu pengetahuan saudara. Seperti hujan menyebabkan banjir, itu sebab zahir saudara. Kemarau panjang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan saudara. Nah begitu juga saudara, kalau ada gempa atau ada tsunami, nah itu yang menyebabkan saudara kehancuran di tempat-tempat yang terkena tsunami. Itu namanya sebab zahir. Ya, sebab zahir siapapun saudara bisa mendeteksinya dengan mudah. Kelihatan mata bisa dimulai dengan logika, dimulai dengan ilmu saudara. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi tidaklah suatu musibah itu menimpa kamu sekalian kecuali saudara diakibatkan daripada pekerjaan tangan-tangan kalian sendiri. Nah, seperti apa saudara?
seperti adanya penggundulan hutan, saudara. Itu kerja manusia, saudara. Memang sebabnya zahir, seolah-olah alami. Kenapa sih, saudara, ada tanah longsor? Oh, karena hujan. Nah, 1 minggu nggak berhenti. Oh, karena saudara air itu oleh hujan dibawa ke lembah sehingga terjadi banjir besar, saudara. Tapi sebab-sebabnya, saudara, kenapa itu ada longsor? Karena ada hujan. Kenapa ada hujan, saudara? Ya, ini sebab alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bertahun-tahun hujan nggak pernah longsor. Bertahun-tahun hujan nggak pernah ada banjir bandang, saudara. Berarti ada sesuatu. Oh, ternyata ada penggundulan hutan. Oh, ternyata ada penambangan yang tidak sesuai aturan, baik aturan agama maupun aturan negara maupun aturan adat istiadat. Karena kita tahu, bicara soal penggundulan atau bicara soal penambangan, negara punya aturan, agama juga ada aturan, adat juga ada aturannya, saudara. Nah, itu sebab zahir. Tapi jangan lupa, di sana ada sebab batin. Nah, sebab batin ini harus dilihat dengan mata hati, mata batin, saudara. Sebab batin ini, saudara, harus dilihat dengan kacamata agama, harus dilihat dengan kacamata iman, saudara. Tanpa kacamata iman, tanpa dasar agama, kita nggak bakal pernah percaya dengan sebab-sebab batin. Nah, mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ayat ini membawa berita gembira buat kita, sekaligus membawa satu ancaman yang mengerikan. Ayat ini memberikan janji yang indah kepada kita, tapi sekaligus di dalamnya ada ancaman keras untuk kita semua, saudara. Allah nyatakan, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, penduduk perkampungan-perkampungan, penduduk nagari-nagari, saudara. Walau anna ahlal qura, andai kata mereka amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Apa Allah punya janji? Lafatahna 'alaihim barakah. Niscaya pasti kami buka dan kami limpahkan untuk penduduk negeri, penduduk nagari, penduduk desa-desa tersebut barakah, aneka ragam keberkahan. Untuk itu pakai bentuk jamak lagi barakah, bukan sekedar barakah, saudara. Barakah, barakah yang mana? Minas sama'i wal ardh. Barakah yang Allah turunkan dari langit dan barakah yang Allah keluarkan dari bumi. Ini jaminan Allah, saudara. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, percaya kepada Allah? Percaya dengan janji Allah? Yakin dengan Allah punya janji? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Takbir! Jadi ini yang janji Allah nih. Kalau penduduk negari-negari beriman bertakwa, nanti buka pintu keberkahan. Allah punya janji pasti benar, sudah. Berkah alamnya, berkah lautnya, berkah daratnya, berkah gunungnya, berkah danaunya, berkah ladangnya, berkah sawahnya, berkah masyarakatnya, berkah pendidikannya, berkah keamanannya, saudara, berkah kesehatannya, berkah politiknya, saudara. Semua Allah berkahi. Ini janji Allah. Kuncinya apa? Iman, takwa. Beriman, bertakwa, jangan bikin maksiat. Beriman, bertakwa, itu kuncinya. Enggak, Allah enggak akan
saudara, bencana yang menghancurkan begitu hebat. Kalaupun ada ujian-ujian saudara yang sifatnya juga hebat, besar sedemikian rupa mengerikan saudara. Ada ujian-ujian untuk golongan-golongan yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu. Sekarang bagian keduanya di dalam ayat yang sama, lanjutannya. Apa kata Allah? Walakin kadzabu. Akan tetapi banyak penduduk negari-negari tersebut kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan-aturan Allah. Mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa, mereka sering melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Mereka rusak, saudara, mereka punya negeri dengan aneka ragam kemungkaran. Nah, kalau sudah begitu, apa kata Allah, saudara? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka niscaya kami siksa mereka, kami adab mereka, kami hukum mereka lantaran dari apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi simpel, saudara, rumusnya. Penduduk negeri-negeri kalau beriman bertakwa, lalu berkah. Kalau nggak beriman, nggak bertakwa, Allah kirim bencana. Simpel. Nah, jadi kita mau berkah atau bencana tergantung bagaimana perbuatan dan sikap kita sehari-hari terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya maksud, ini sebab batin, saudara. Kalau orang yang nggak beriman, nggak percaya, apalagi orang-orang liberal, saudara, orang-orang zindik, nggak percaya. Apa mereka bilang? Apa hubungannya berzina dengan gunung meletus? Nggak ada hubungan. Apa hubungannya nenggak minuman keras dengan banjir? Nggak ada hubungannya. Karena mereka terlalu mengandalkan logika, terlalu percaya kepada logika, dan tidak pernah menunjukkan logikanya kepada iman. Nah, maka itu tadi saya katakan, kalau sebab zahir kelihatan, orang kafir pun melihat, saudara. Sebab zahir, orang mukmin, orang kafir, saudara, munafik, semua melihat. Tapi kalau sebab batin, hanya orang beriman yang melihat. Orang kafir, orang munafik tidak akan pernah bisa melihat sebab-sebab tersebut, saudara. Maka itu yuk, lalu istighatsah pada malam hari ini, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baiklah ya. Kalau begitu, yuk kita lihat apa sih yang terjadi di kita punya negeri, saudara, termasuk apa yang terjadi di Sumatera Barat ini. Namun sebelum itu, saya mau klasifikasikan dulu supaya tidak salah paham. Bagaimana menilai suatu azab secara perorangan dengan menilai suatu azab, saudara, terhadap komunitas, suatu daerah, suatu negeri atau suatu bangsa. Berbeda. Saya mulai dari yang awal. Musibah, saudara, musibah bagi orang per orang itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi adab atau siksa. Ini saya masih bicara orang per orang, itu belum bicara kumpulan masyarakat. Lalu bagaimana cara kita membedakan musibah tadi? Mana yang ujian, mana yang peringatan, dan mana yang adab, saudara. Caranya mudah, simpel. Lihat saja kepada orang yang terkena musibah. Kalau yang terkena musibah, golongan orang-orang mukmin, taqi, orang yang betul-betul beriman, bertakwa, seperti siapa? Seperti para nabi. Para nabi juga kena musibah, saudara. Seperti para aulia, para wali. Para wali juga terkena musibah, saudara. Seperti ulama ussolihun, ulama-ulama yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, mereka juga terkena musibah, saudara. Nah, kalau kelompok orang-orang beriman, bertakwa, yang betul-betul baik, kena
terkena musibah, maka dipastikan musibah tersebut adalah ujian, mehnatun atau imtihan. Saudara, kenapa mereka diuji? Liraf'i darajatihim indallah, untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Makanya lihat para nabi, saudara. Ya, para nabi itu saudara semuanya mulia, semuanya masuk. Tapi jangan lupa, satu dengan lainnya punya kedudukan yang berbeda-beda. Nah, dinilai dari mana? Bagaimana dasarnya ujian masing-masing? Satu dengan lainnya tidak sama. Sampai-sampai di antara para nabi dan rasul ada yang dijuluki ulul azmi, saudara. Nah, kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana ujian, bagaimana musibah tersebut menjadi peringatan. Lagi-lagi kita lihat orang yang kena musibah. Kalau yang terkena musibah, saudara, orang-orang muslim yang secara umum mereka baik, tapi kadang-kadang masih suka jatuh ke tempat maksiat, walaupun suka segera kembali bertobat. Secara umum baik, tapi tidak seperti golongan yang pertama tadi, saudara. Dia muslim tapi bukan mukminun taqiyun, saudara. Nah, kalau kelompok ini terkena musibah, musibah itu adalah peringatan. Kita jadi, kenapa Allah berikan peringatan? Karena Allah masih sayang kepada mereka, masih banyak kebaikannya, saudara. Allah gak hancurkan dulu. Allah kasih peringatan, saudara, supaya mereka insaf dan sadar. Nah, dengan mereka insaf dan sadar, kebaikan yang sudah bagus mereka tingkatkan, kejelekan yang masih mereka suka lakukan mereka stop, mereka tinggalkan, saudara. Nah, kalau golongan ini insaf dan sadar memperbaiki diri, maka musibah tadi yang menjadi peringatan akan menghapus dosa-dosanya. Ini bukan kata saya, ya. Bukan kata saya, Pak. Nabi yang mengatakan, la Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Apa kata Nabi, saudara? Ma min musibatin, tidaklah suatu musibah tusibul muslimah, yaitu datang kepada seorang muslim, illa kecuali ghafarallahu biha min khataya, kecuali Allah ampuni kesalahan-kesalahannya lantaran daripada musibah yang didapatkannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan hatta syauka yusaquha, bahkan kalaupun dia tertusuk sebuah duri kecil, tertusuk duri, saudara, sakitnya seperti digigit semut, saudara, sakit, menderita sedikit itu saja, Allah ampuni dosanya. Subhanallah, apalagi kalau dapat bencana banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banyak dosa dan kesalahan akan diampuni oleh Allah. Salah, dia sadar, dia insaf, dia ridho dalam putusan Allah, dan dia memperbaiki diri. Alhamdulillah. Itu saya berharap dan saya yakin musibah yang terjadi di daerah-daerah Sumatera ini, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saya yakin itu merupakan ujian, sekurangnya merupakan peringatan. Kalau ada pertanyaan kenapa kami yakin ini ujian atau peringatan, karena secara umum masyarakat Sumatera ini masyarakat agamis, masyarakat yang baik, masyarakat yang selama ini menyebarkan Islam, walaupun di tengah mereka masih ada segelintir orang yang suka berbuat maksiat. Baik, yang ketiga, kapan musibah itu menjadi adab, menjadi siksa, saudara? Kalau musibah tersebut menimpa orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang menentang hukum Allah, orang-orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, saudara. Orang-orang yang setiap hari semua kewajiban dia tinggalkan, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak melakukan semua perintah Allah, bahkan saudara sehari-harinya hanya
isi dengan maksiat. Dia berjudi, dia berzina, saudara. Dia menenggak minuman keras, saudara. Dia lakukan semua kemaksiatan. Lo ma'asi. Kalau sudah begitu, dia dapat musibah. Musibah itu adalah azab. Azab yang dikedepankan di dunia dan azab akhirat lebih pedih lagi sedang menanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Baik, saya tanya, kalau musibah menimpa para nabi, para rasul, apa namanya? Ujian. Kalau musibah menimpa orang Islam yang baik, tapi kadang-kadang masih suka berbuat salah, apa namanya? Peringatan. Kalau musibah menimpa orang-orang jahat, apa namanya? Alhamdulillah, nggak apa-apa, lanjut Bu ya. Udah malam nggak apa-apa. Alhamdulillah. Baik, saudara. Saya mau kasih gambaran, saudara. Gambaran yang lucu tapi bikin kesal. Mau tahu nggak? Mau tahu? Ada preman. Yang hari maksiat, sholat nggak pernah, saudara. Orang sini bilang apa preman? Sama. Hah? Sama preman juga. Tahu preman ya? Parewa. Bu tahu parewa bu? Tahu. Ya, Habib mesti belajar bahasa Minang ini, insya Allah. Baik sudah. Ada preman nggak pernah berbuat baik, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, rombongannya maksiat setiap hari. Sekali waktu dia dapat musibah, saudara. Musibah kecelakaan atau musibah sakit keras, dibesuk oleh kawan-kawannya. Ditanya, bro, bagaimana kabarnya bro? Apa dijawab? Saya lagi diuji nih Allah. Preman aku lagi diuji. Saudara, preman sholat enggak, ibadah enggak, saudara, banyak maksiat. Begitu dapat musibah, itu namanya apa? Aku diuji, saudara. Namanya preman enggak tahu diri, saudara. Alhamdulillah, kendali saudara, supaya tahu. Para ulama saja, para nabi, para wali, para ulama yang soleh, kalau mereka dapat musibah dari Allah, nggak berani ngaku dipuji. Saking takutnya kepada Allah, begitu mereka mendapatkan musibah, mereka langsung introspeksi. Ya Allah, aku punya kesalahan. Ya Allah, aku punya dosa apa? Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya Allah, jadikan musibah ini sebagai ujian untukku, sebagai peringatan. Jangan kau jadikan ini sebagai azab. Jadi para wali, para nabi, kalau dapat musibah nggak berani ngaku itu ujian. Preman ngaku diuji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas ya? Sekarang kalau merupakan azab bagaimana? Kalau memang itu merupakan azab dan dia mati dalam azab tersebut, alhamdulillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau itu merupakan azab, dia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, berarti Allah masih beri kesempatan kepada dia untuk bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Maha Pengampun. Siapa aja hambanya yang datang kembali kepada Allah bertobat, pasti Allah terima taubatnya. Dengan syarat, taubat itu ada syarat-syaratnya, saudara. Pertama, menyesali akan perbuatannya, an-nadam. Kata Nabi, an-nadam taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Yang kedua, beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa. Kalau tiga ini dipenuhi, siapapun punya dosa diampuni Allah. Dosa setinggi gunung, dosa selebar lautan, sebanyak apapun, semuanya akan
akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubatan nasuha. Maka itu jangan pernah putus asa untuk bertobat kepada Allah. Jangan. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Afu, Allah Latif, Allah Wadud, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya saudara. Nah, itu yang ingin kita garis bawahi. Baik, itu yang perorangan saudara. Jadi kalau perorangan dan musibah, yang nilainya diri sendiri, nggak usah nilai orang lain. Nah, kita dapat musibah nih, apa sakit, apa kecelakaan, atau bencana, introspeksi diri. Oh, kenapa ya saya dapat begini? Ada apa nih? Kan saya selama ini baik, saya sholat nggak pernah tinggal, saya nggak pernah berbuat maksiat. Ya Allah, mudah-mudahan ini ujian untuk mengangkat derajatku. Introspeksi dirinya. Ada lagi yang introspeksi, kenapa ya? Saya kena bencana macam ini begitu berat. Oh, saya suka meninggalkan sholat, saya suka berbuat maksiat, walaupun banyak kebaikan yang saya lakukan. Ya Allah, ini peringatan dari Ya Allah. Tubtu ilallah, aku taubat kembali kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa yang sudah aku lakukan. Aku berazam untuk memperbaikinya ke depan. Ya Allah, jadikanlah ya Allah musibah ini menghapus dosa dan kesalahanku. Begitu. Sehingga para mukmin pun kalau ada musibah seperti itu, saudara. Nah, jadi masing-masing introspeksi diri. Nah, termasuk yang premannya introspeksi diri. Loh, kenapa ya? Saya dapat musibah begini. Kok berat banget ini? Bencana. Oh, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa, saya nggak pernah zakat, saya nggak pernah dengar kata orang tua, saya durhaka kepada orang tua. Oh, saya meninggal minuman keras, saya berjudi, saya berzina, saya melakukan berbagai macam kemungkaran. Ya Allah, ini azab dari Allah. Ya Allah, untung Kau masih berikan aku kesempatan hidup. Ya Allah, tubtu ilaik, aku taubat kepada Engkau. Ya Allah, aku kembali ke depan. Aku tidak akan lagi melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, kalau begitu itu namanya introspeksi, saudara. Masing-masing jangan nilai orang lain. Aku dapat musibah karena kewajiban itu, jangan. Dan nilai diri kita sendiri. Ya. Dengan demikian kita bisa memperbaiki diri, insya Allah. Sekarang kita bicara sebagai komunitas. Nah, kalau sebagai komunitas itu ayat yang tadi saya baca di pertama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri-negeri beriman bertakwa, berkah. Tapi kalau penduduk negeri-negeri tidak beriman, tidak bertakwa, Allah kirim azab, saudara. Nah, jadi saudara, kalau yang kita lihat di kita punya negeri terjadi bencana, memang ada penilaian umum. Di satu daerah terjadi bencana, di daerah tersebut bagaimana? Oh, lebih banyak maksiatnya dan tidak ada amar ma'ruf nahi munkarnya. Pantas kalau musibah datang, walaupun secara perorangan pribadi tadi ada ujian, ada peringatan, ada adab, saudara. Tapi secara komunitas, kalau suatu daerah sudah banyak maksiatnya dan tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, walaupun masih ada orang lain, saudara, itu merupakan azab siksa dari Allah. Sekurangnya itu merupakan peringatan dan itu bukan ujian, saudara. Yang perlu diketahui bakunya, Allah memberitahu dalam Al-Quran, kalau azab sudah datang, dia nggak beda-bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bencana siksa kalau udah datang, mau orang sebaik apapun ikut kena. Al-bala ya bala itu bencana itu sifatnya umum. Mau yang lelaki, mau yang perempuan, mau yang dewasa, mau bayi yang tidak punya dosa, saudara, semua ikut terkena. Makanya dalam Al-Quran Allah firmankan, Allah ingatkan, apa kata Allah? Ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Allah katakan ittaqu fitnatan. Hei orang-orang yang beriman, takutlah kamu sekalian kepada fitnatan, kepada bencana besar. Bencana yang bagaimana, saudara? Bencana
Makanya suatu hari Nabi pernah datang pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar, dalam keadaan sangat khawatir, saudara. Di dalam rumahnya ada istrinya yang bernama Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Begitu Nabi masuk gemetar, khawatir. Apa kata Nabi? Wailul lil Arab min syarril muhlikal. Celaka bagi bangsa Arab, celaka juga bagi aku punya umat. Dari apa? Min syarril muhlikal, dari keburukan yang sudah semakin dekat. Kemudian Nabi cerita kepada istrinya, ini bendungan Ya'juj wa Ma'juj udah mulai retak, mulai terbuka, mulai ada lubang. Satu saat akan pecah terbuka, Ya'juj wa Ma'juj akan keluar untuk merusak kehidupan umat manusia. Terus Nabi cerita lagi kepada istrinya, kalau nanti itu di mana-mana banyak maksiat, banyak kemungkaran, saudara. Ada yang menarik, ditanya pada sang istri. Pertanyaannya singkat, padat, ringkas, jelas, cerdas. Sudah. Apa kata sang istri? Anahliku wa fina sholihun ya Rasulullah. Ditanya, wahai Rasulullah, anahliku, apakah bencana itu datang? Anahlik, kita ikut binasa. Wa fina sholihun, padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang soleh, ulamanya masih banyak, orang solehnya masih banyak, orang baiknya masih banyak. Apa iya kita kena bencana juga? Ini pertanyaan nggak main-main, pertanyaannya 7 poin sudah. Langsung pada pokok masalah. Apa dijawab Nabi? Nabi menjawab, Naam, idza kathural khabar. Ya, kalau bencana itu datang, ya, orang soleh semua akan ikut kena. Kalau kenapa? Idza kathural khabar, kalau kebejatan sudah merajalela. Jadi kalau kebejatan sudah merajalela di mana-mana, para ulama yang tadinya jadi pakbumi, para teman-teman guru yang tadinya saudara merupakan pengangkat umat saudara, semuanya ikut dalam bencana kalau kebijakannya sudah merajalela lagi, saudara. Itulah sebabnya dalam satu hadis Nabi memperingatkan. Apa kata Nabi? Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Engkau serukan kepada kema'rufan dan engkau cegah itu yang namanya kemungkaran. Atau la yusikanallahu an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Kata Nabi, pilih satu di antara dua. Kau tegakkan itu amar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan kirim azab. Jadi kalau kau tidak mau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah kirim azab. Mau pilih yang mana? Pilih amar ma'ruf nahi munkar atau pilih azab? Tentu kita wajib memilih amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Lalu Nabi mengatakan, kalau azab sudah datang, summa tad'unahu, kemudian kalian rame-rame minta kepada Allah, nangis-nangis, doa, minta diselamatkan. Apa kata Nabi? Fala yastajibu lakum. Allah, saudara, kata Nabi di sini, Allah tidak terima kalian punya doa. Allah, itu kondisi mengerikan, saudara. Nah, hadis serupa Nabi mengatakan, ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Engkau beramal ma'ruf nahi munkar, atau la yusallitumullah 'alaikum syirarakum thumma yad'u khiyarakum fala yastajibu lahu. Jadi hadis yang lain, saudara, kata Nabi, tegakkan itu amar ma'ruf nahi munkar, atau kalau kau tidak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar,
Allah akan kirim kepada kalian pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang rusak, saudara. Dan kalau sudah begitu, saudara, kalian khiyarukum, orang-orang baik di antara kalian, ulamanya, saudara, orang solehnya, semua berdoa kepada Allah, minta keselamatan. Fala yustajabu lahum, enggak diterima oleh Allah. Makanya kalau di negara kita dapat pemimpin yang tidak baik, ya introspeksi diri kita juga, saudara. Jangan-jangan karena kita banyak maksiat, jauh dari hukum Allah, akhirnya Allah kirim kita pemimpin yang aneh-aneh. Pemimpin biasanya palsu, pemimpin setiap hari kerjaannya nggak bohong, pemimpin saudara yang senangnya nangkepin ulama, pemimpin yang hobinya bikin susah umat Islam, pemimpin yang tidak peduli kepada penderitaan rakyatnya. Kalau itu terjadi, salah satu sebabnya karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Saya makanya merasa ya kita punya pemimpin, enggak semua, tapi di antara mereka ada yang tidak baik. Berasa gak? Ayo saya makanya jujur, berasa gak kita punya pemimpin ada yang jahat? Berasa gak? Yang rakus ada gak? Yang serakah ada gak? Yang sok pintar ada gak? Yang sombong ada gak? Kenapa yang begitu jadi pemimpin, saudara? Itu tadi Allah nggak peduli sama kita karena kita tidak peduli dengan hukumnya. Tapi kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, kita peduli dengan Allah punya hukum, Allah akan peduli kepada kita. Allah nggak bakal kasih kita pemimpin-pemimpin yang zalim, saudara. Mudah-mudahan ke depan diri kita lebih baik, Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Ini sekali lagi saya bertanya, sampai di sini kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik. Nah, bagian akhir ini bagian yang tidak kalah pentingnya. Musibah di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Secara umum masyarakatnya baik, bagus. Secara umum di daerah juga banyak pemimpin yang baik dan bagus. Alhamdulillah. Tapi kita tidak bisa menutup mata, saudara. Sumatera Barat hari ini berbeda dengan Sumatera Barat dulu. Padang hari ini berbeda dengan Padang dulu, saudara. Nah dulu para ulama kita, tuan-tuan guru kita, para nenek mama kita, saudara, di berbagai daerah sangat menjaga prinsip masyarakat Minang. Ada bersandi syarat bersandi kita Allah. Adat istiadat masyarakat Minang harus berdiri atas dasar syariat, dan syariat itu sendiri berdiri atas dasar kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul. Saya makanya ini prinsip masyarakat Minang bagus tidak? Jujur, bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Dulu dijaga, tuan-tuan guru kita menjaga, orang-orang tua kita menjaga, nenek mama juga menjaga. Ada coba-coba anda, bukan hanya hukum negara, bahkan hukum adat pun ikut menyidangkan. Betul? Tapi apa yang terjadi sekarang, saudara? Dulu di Sumatera Barat sulit didapatkan minuman keras. Sekarang dengan mudah minuman keras bisa didapat. Dulu di Sumatera Barat sulit orang dapat narkoba. Sekarang justru orang Sumatera Baratnya ikut kena narkoba. Dulu yang namanya masyarakat Sumatera Barat identik dengan kaum santri, kaum terbelajar, kaum terdidik, sudah. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ada ribuan orang di Sumatera Barat yang ikut-ikutan LGBT, sudah. Fakta, sudah. Sampai-sampai saya dapat informasi dari sejumlah dokter yang ada di Sumatera Barat ini, saudara, mulai ada masyarakat di Sumatera Barat yang terkena penyakit AIDS, virus HIV, yang memang biasa menimpa orang-orang yang suka melakukan LGBT. Dan virus ini berbahaya, belum ada obatnya, saudara. Cara penyembuhannya juga jangka panjang.
hanya diringankan saja supaya tidak mudah tertular dengan yang lain. Penyakit ini berbahaya, saudara. Ini kalau dibiarkan, orang-orang yang lain, orang-orang yang bukan LGBT bisa tertular juga, saudara. Nah, sementara di tengah masyarakat kita nggak tahu yang mana yang kena HIV, mana yang enggak. Kita nggak tahu, saudara. Kita bisa duduk bersama dia, minum segelas sama dia, makan sepiring sama dia, dan ini terjadi. Nanti Anda boleh tanya sendirilah sama dokter-dokter yang ada di Sumatera Barat ini, saudara. Banyak dokter-dokter kita yang muslim, yang baik, yang soleh, yang sholat. Mereka juga sedang sedih, mereka juga sedang prihatin, mereka juga sedang kangen-kabut. Bagaimana mengatasi ini, saudara? Sekarang saya mau tanya dulu di sini, tahu LGBT tidak? Tahu LGBT? Kalau kita sebut LGBT di ceramah saya sebut LGBT. Masuk di YouTube, besok di stop, saudara. Nggak bakal keluar, di banned, di take down. Kenapa? Karena YouTube mendukung LGBT. Facebook, saudara. TikTok, saudara. Jangankan saya bicara LGBT, baru dipasang foto saya aja langsung dihapus, saudara. Kenapa? Karena dianggap ini Habib anti LGBT. Facebook mendukung LGBT, saudara. TikTok mendukung LGBT, saudara. Dan LGBT itu menjadi program internasional dengan berdalih hak asasi manusia yang harus dihargai. Ada dana triliunan rupiah digelontorkan ke berbagai negara untuk membiarkan LGBT hidup di tengah masyarakat, saudara. Oh, ini bahaya, saudara. LGBT atau kalau bahasa Indonesianya LGBT itu singkatan. L, apa itu L? Lesbi. Apa itu lesbi? Lesbi itu kecenderungan seksual, saudara, dari seorang wanita kepada sesama jenis. Perempuan suka dengan perempuan, perempuan mau kawinnya sama perempuan, gak mau dikawin sama lelaki, saudara. Itu namanya lesbi. Dalam bahasa Arabnya disebut as-sihah atau disebut juga musahaqah, saudara. Terus yang kedua gay, LGBT gay, yaitu gay, saudara. Apa itu gay? Gay itu kecenderungan seksual seorang laki-laki kepada sesama jenis laki-laki. Laki suka sama laki, laki maunya kawin sama lelaki, saudara. Gak mau dia lelaki itu kawin sama perempuan, itu namanya gay, saudara. Yang ketiga, B, biseksual. Apa itu biseksual? Seseorang yang punya kecenderungan seksual kepada lawan jenis juga kepada yang sejenis. Jadi ada laki, dia mau kawin sama perempuan, tapi tetap dia ingin berpasangan dengan lelaki. ACDC. Nah, saudara, dua-duanya jadi. Mau laki jadi, mau perempuan jadi. Saudara, ini namanya biseksual. Golongan ini kadang-kadang kelihatan di masyarakat, dia punya istri, tapi dia juga punya pacar, sesama laki, saudara. Dia punya anak dan istrinya seperti orang normal. Tapi pada saat yang sama, dia sering berkencan dengan sesama lelaki, saudara. Nah, sekarang yang ketiga, keempat, T, transgender. Apa itu transgender, saudara? Seseorang yang lahir dengan kodrat suatu jenis kelamin, tapi perilakunya, saudara, perilaku kehidupannya, dia lebih suka berperilaku jenis
jenis kelamin yang lain. Ada lelaki tapi dia lebih suka pakai baju perempuan, dia dandan, saudara. Bahkan dia datang ke dokter bisa disuntik payudaranya supaya seperti perempuan. Dia laki tapi berwujud berperilaku perempuan, atau kebalikannya, perempuan dari lahir dia perempuan, cuma dia berperilaku seperti lelaki. Dia nggak mau disebut perempuan, rambutnya dipendekin, kalau perlu dibotakin, saudara. Dia olahraga supaya badannya kekar, saudara, kayak laki-laki. Yang seperti ini disebut transgender, saudara. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Paham? Saudara, LGBT ini bukan kodrat, bukan. Jangan disebut ini kan udah kodrat, tidak. Ini penyakit yang harus disembuhkan. Dan LGBT itu dosa besar. Anda tahu bagaimana kaum Nabi Lut, saudara? Yaitu bangsa Sadum yang suka berbuat gay, laki dengan laki, saudara. Makanya orang kalau laki dan laki melakukan hubungan disebut sodomi, dari kata sadumi. Sadum itu nama bangsa kaum Nabi Lut, saudara, alaihi salam. Apa yang terjadi? Lihat Al-Quran, baca dalam Al-Quran, saudara. Allah turunkan kepada mereka hujan batu. Bayangkan itu hujan batu, dari mana itu batu datang, saudara? Allah turunkan hujan batu, hancur lebur satu negeri. Sedangkan Nabi Lot dan pengikutnya yang bertakwa, Allah suruh minggir dulu, saudara, karena Allah menghancurkan itu negeri, saudara. Jadi Allah sudah berikan bukti bagaimana berkahnya. Tahu-tahu sekarang di beberapa tempat di Jawa Barat, saudara, satu kota Bogor saja ada 10.000 lebih yang membuat grup, saudara, yang isinya LGBT. Di Cianjur ada 11 ribuan, di Sukabumi begitu juga. Dan saya kaget, ternyata di Sumatera Barat pun itu kena, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu, bapak kalau punya anak, perhatikan. Anak saya laki kok tiap hari dandan. Kok anak saya laki tiap hari pakai lipstik tidak? Kok anak saya laki jalannya kayak perempuan, ngomongnya kok bisa menginginkan. Nah, kalau dari kecil udah ada gejala begitu, obati, didik, saudara. Itu penyakit bisa diobati. Siapa bilang nggak bisa, saudara? Apalagi di Indonesia. Oh, dokter-dokter kita, ahli medis, psikiater, saudara, yang bisa mengobati jiwa-jiwa yang sakit seperti itu banyak. Enggak, kita ada kekurangan dokter. Orang Indonesia pinter-pinter. Cuma ya ini persoalan, saudara. Kadang-kadang dokter-dokter kita yang cerdas, yang pinter ini tidak difasilitasi oleh negara. Pak, Bu, ada orang kecanduan narkoba, ada pusat rehabilitasi. Di sana ditaruh para dokter, ditaruh para tuan guru untuk mengobati yang kecanduan narkoba, dan itu tempat dibiayai oleh negara. Petugasnya digaji oleh negara. Jadi negara hadir untuk mengatasi kecanduan narkoba. Sayang masih kita sayang, negara tidak pernah hadir untuk mengobati mereka yang terkena LGBT, saudara. Gak ada negara hadir. Bahkan dulu waktu masih ada Front Pembela Islam, saudara, laskar-laskar kami bergerak dari Jakarta ke Jogja, ke Surabaya, saudara, karena digelar konferensi internasional LGBT yang isi profesor LGBT, yang isi dokter-dokter LGBT, saudara. Dan mereka menayangkan film-film LGBT.
walaupun resikonya naskah kami ditangkap, bukan LGBT yang ditangkap, FPI disalahkan, bahkan tahun 2020 akhirnya dibubarkan. Kenapa? Karena dianggap selalu menjadi penghalang penyebaran LGBT. Padahal mestinya yang membubarkan itu bukan FPI, pemerintah. Mestinya membubarkan itu bukan naskah FPI, tapi tentara dan polisi. Mereka itu aparatur negara, jaga dong negara ini. Ini sekarang ada dalam KUHP yang baru pun, saudara yang baru diresmikan gak jelas. Saudara, padahal kita sudah minta harus ada pasal tentang LGBT. Siapa yang terlibat LGBT harus ditangkap. Nanti dilihat, saudara, tingkat kerusakannya. Saudara, kalau masih bisa diobati, rehabilitasi. Kalau nggak bisa diobati, penjara. Saudara, taruh di penjara. Saudara, jangan merusak di tengah masyarakat. Nggak ada itu pasal. Makanya Pak Bu, dari dulu kami di FPI melaporkan penyebar LGBT. Nggak ada diproses oleh polisi. Nggak ada ditangkap. Yang kami laporkan ini bukan sekedar pelaku, tapi penyebar. Ada pelaku, ada korban. Ada orang bukan LGBT, lelaki tapi diperkosa oleh laki-laki, sudah disodok, dia jadi korban. Nah kalau ini gak buru-buru diobatin, bahaya. Dia stres, sudah, bahkan besok dia dendam, dia bisa menjadi pelaku. Dan itu terjadi di mana-mana, sudah. Mestinya ini ada regulasinya, ada undang-undangnya, ada aturannya dong. Negara tidak pernah hadir sampai hari ini, sudah. Nah, makanya saya sudah berwasiat mengharapkan kepada pengurus FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam, tetap galakkan amar ma'ruf nahi munkar dan lawan penyebaran LGBT dimanapun. Walaupun kami sebut ekstrim, radikal, teroris, dan urusan, saudara, yang penting bagaimana amar ma'ruf nahi munkar tegak, Allah ridho, negeri jauh dari bencana, insya Allah. Bahkan ada yang kalah-kalahnya sekarang di Indonesia ini menyebar inses, sudah. Ini juga mesti diwaspadai. Apa itu inses? Perkawinan sedara, kakak kawin sama adik, anak kawin sama keponakan, sudah. Bahkan bapak kawin sama anak. Apa? Negara gak boleh diam. Ada melakukan seperti itu, tangkap, masukkan ke penjara. Dia merusak tatanan agama dan merusak tatanan negara. Terjadi saat ini, sudah. Ada lagi yang berikutnya, Zufiria, sudah. Saya kaget, dulu saya dengar cuma adanya di Amerika, dulu saya dengar adanya cuma di Eropa, sekarang ada di Indonesia. Apa itu Zufiria? Manusia kawin dengan binatang. Sampai ada dirayakan di Bali, sudah. Di Bali dirayakan ada manusia laki-laki kawin anjing, sudah. Sudah, ini kalau ada di Amerika saya kaget. Di Eropa, negara-negara kafir saya nggak kaget. Bahkan ada di Jawa Timur, di Jakarta, saudara, diam-diam sembunyi-sembunyi mereka lakukan kawin dengan hewan. Setelah sekian lama mereka sebar fotonya, kurang ajar. Maka itu saya minta semua, begini-begini kita masih peduli. Makanya tolong apa yang ditinggalkan oleh orang-orang tua masyarakat Sumatera Barat, yang ditinggalkan dulu oleh guru kita, tuan-tuan guru ini, mama kita jaga. Ada bersandi salah bersandi kita. Oh, kalau ini dijaga, nggak ada itu paling di Sumatera Barat, sudah. Kalau ada bersandi salah bersandi kita, Allah dijaga, diamalkan. Tidak ada maksiat di Sumatera Barat kecuali sembunyi-sembunyi Pak lakukan, sudah. Maka itu yang kita buat. Jadi peninggalan orang-orang tua kita dulu luar biasa. Mudah-mudahan Sumatera Barat ke depan akan lebih bersih lagi, lebih aman, lebih tenang, lebih beriman, lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saudara, sudah terakhir untuk saudara, medan juang Islam itu ada 3.
Pertama, dakwah. Kedua, hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu kalau bahasa fikihnya hisbah. Kalau kita buka kitab fikih ada tulisan hisbah, itu maksudnya artinya amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Apa beda jihad dan juang ini? Satu, dakwah harus lembut, harus ramah, harus santun, harus dengan suri tauladan, harus simpatik agar menarik. Itu namanya dakwah. Orang dikasih nasihat, dikasih sentuhan-sentuhan, diajak bertobat, saudara, itu semua adalah dakwah. Bukan kita belajar bagaimana tata cara wudu, bagaimana toharoh, bagaimana syarat sholat dan rukunnya. Itu namanya dakwah. Bukan pondok pesantren, saudara, himpun itu santri ajarkan agama. Itu namanya dakwah. Orang bertarekat, orang bersuluk, ingin mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan pikiran. Itu namanya dakwah. Dakwah wajib lembut, saudara. Yang kedua, hisbah, amal ma'ruf nahi munkar. Hisbah itu tegas, bukan lembut, saudara. Kalau ada mengatakan, tapi Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ayat dakwah, bukan ayat hisbah, saudara. Jadi masing-masing ada caranya. Nah, kalau amal ma'ruf menyerukan kema'rufan, kalau nahi munkar mencegah kemungkaran. Saya kasih contoh. Seseorang mengatakan kepada umat, saudara, ayo kita sholat supaya kita diridhoi Allah, supaya Allah sayang dengan kita. Itu namanya dakwah. Tapi kalau ada seorang tuan guru mengatakan, hei umat Islam, wajib kalian sholat, itu amal ma'ruf. Ya, kalau dakwah tadi sah dulu, lembut, ya kan. Tapi kalau amal ma'ruf, untuk apa lagi? Nahi munkar, mencegah kemungkaran. Oh, begitu Islam sudah Nabi yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Nah, siapa yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran dengan tangannya. Nabi suruh. Fakirlah mustaqim. Tapi kalau nggak mampu dengan tangan, tapi lisan. Rubah dengan lisan. Fakirlah mustaqim. Kalau nggak mampu juga dengan lisan, fabiqalbi. Rubah dengan hatinya. Maka dikatakan dari Nabi,adzalika aful iman. Kalau nahi munkar dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman. Nah, kalau tangan enggak, lisan enggak, hati enggak juga, itu namanya enggak ada iman, saudara. Minimal orang Islam dia enggak bisa dengan tangan, dia dengan lisan. Enggak mampu dengan lisan, dia dengan hati. Dia kadang maksiat, ya Allah, alhamdulillah itu maksiat ini. Tunjukkan kali doknya kita. Oh, kita lagi makan di warung, lagi enak minum. Kalau datang orang mau minuman keras, kita keluar, kita tinggalkan itu tempat itu. Tunjukkan kalau kita tidak ridho. Jangan mau duduk bersama orang yang berbuat maksiat, saudara. Itu namanya nahi munkar. Yang terakhir, jihad. Kalau jihad ini keras, saudara. Dakwah lembut, hisbah amar ma'ruf nahi munkar tegas. Jihad keras. Loh, kenapa keras? Karena jihad itu perang fisabilillah. Yang namanya perang, ada nyawa melayang, ada darah tertumpah, ada harta benda yang musnah. Maka saya tanya, keras tidak? Keras tidak? Nggak ada jihad yang nggak keras. Kalau perang nggak keras, itu kan kitik-kitikan. Sudah nggak ada yang namanya perang keras. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, saudara, perlu kita camkan. Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang sempurna, al-insan kamil. Nabi dakwah juga,
Hisbah juga, jihad juga, saudara. Sempurna kita punya Nabi. Dakwahnya paling bagus. Hisbah amar ma'ruf nahi munkarnya paling tegas, saudara. Dan jihadnya sangat cerdas dan strategis, saudara. Nabi sempurna. Kalau kita sekarang gimana? Ulama di zaman sekarang, para habaib, para tuan guru, nggak ada yang sempurna. Ada yang bagus dakwahnya, tapi nggak bisa dia hisbah. Mungkin karena faktor umur atau faktor usia atau faktor kesehatan. Ada yang bagus hisbahnya, saudara, lawan untuk mungkar, keluar masuk penjara. Tapi begitu dakwah lembut, nggak mampu dia, saudara. Bikin pesantren, nggak sanggup dia, saudara. Masing-masing punya kelebihan. Kalau begitu, jangan medan juang ini diadu-adu, jangan. Medan juang ini harus sinergi. Yang bisa dakwah lembut, teruskan dakwah. Nggak bisa dia hisbah, nggak apa-apa. Selain sama yang lain yang mampu amar ma'ruf nahi munkar. Yang amar ma'ruf nahi munkar bagus, teruskan. Tapi dia nggak bisa bangun majelis kalau pesantren, nggak apa-apa. Itu serahkan aja kepada ulama-ulama dakwah. Saya mau tanya, ada kerja sama macam itu bagus tidak? Indah tidak? Makanya, saudara, sebagai oleh-oleh pada malam hari ini, saya memberikan perumpamaan. Dakwah itu ibarat petani nanam padi. Hisbah itu ibarat petani memberantas hama, saudara. Dakwah yang lembut sama dengan petani dan petani. Hisbah amar ma'ruf nahi munkar yang tegas sama juga memberantas hama. Nah, Bapak Ibu yang saya sayangi, kalau di Indonesia semua petani sibuk nanam padi, tapi tidak ada yang memberantas hama. Saya mau tanya, kira-kira panennya berhasil atau gagal? Rusak tidak panennya? Rusak. Semua petani tahu itu, saudara. Atau sebaliknya, kalau semua petani di Indonesia sepakat rame-rame berantas hama, saudara, hama ularnya, hama tikusnya, semua diberantas. Rame-rame berantas hama, tapi padinya nggak ditanam-tanam. Saya mau tanya, nanti panen apa? Panen tikus. Coba lihat, saudara, nggak bisa. Petani itu mesti dua-duanya dikerjain. Nanam tadi gratis, tapi tidak semua petani mampu. Ada petani bagus, nyangkulnya bagus, nempar benihnya bagus, nyiramnya bagus, pengairannya bagus. Tapi dia nggak mampu bunuh hama. Halam kabut dia bingung, saudara. Kesian, dia nggak mampu, saudara. Nah, kalau ini yang terjadi, nggak usah khawatir. Minta bantuan petani lain, kerjasama untuk memberantas hama. Dengan dia kerjasama, saudara, insya Allah padinya tumbuh, hamanya hilang, panennya berhasil. Betul? Betul? Begitulah dakwah dan hisbah. Ada ulama hanya mampu dakwah saya, silakan. Sudah, tapi kalau semua ulama hanya dakwah saja, tidak ada yang nahi munkar, bahaya, saudara. Loh, kenapa bahaya? Seperti yang tadi kita cerita, pesantren banyak, majelis taklim banyak, dakwah banyak, yang amar ma'ruf nahi munkar nggak ada. Akhirnya narkoba merajalela, LGBT merajalela, sudah minuman keras merajalela. Allah murka tidak? Murka. Bencana datang tidak? Datang. Jadi hasil dakwahnya bagaimana? Gak bisa, mesti kerjasama, saudara. Begitu juga kalau ada orang hanya nahi munkar saja. Apakah di Indonesia semua ulama udah kita nahi munkar aja, gak ada dakwah, semua nahi munkar, saudara?
akibatnya ya narkoba hilang, LGBT hilang, saudara perjudian hilang. Tapi begitu mau sholat nggak ada ngerti ilmu wudhunya, nggak ada tahu rukun sholatnya, mau baca Quran nggak ada bisa baca saudara. Sibuk dengan nahi munkar, nggak ada dakwah, nggak ada ngajarin umat. Bahaya tidak? Jadi dakwah dan hizbah harus sinergi. Jadi ulama yang dakwah lembut teruskan, umat Islam yang hizbah tegas teruskan, dan jangan masing-masing sok benar sendiri. Maaf Pak Guru ya, kadang-kadang ada orang hizbah amar ma'ruf nahi munkar, keras, tegas, keluar masuk penjara, akhirnya guru tertipu oleh setan. Sudah dia merasa dirinya paling hebat, dirinya paling berani, semua orang betul, dia merasa cara dia udah yang paling bagus, cara orang lain salah semua. Akhirnya ulama-ulama dakwah yang lembut dihina oleh dia. Itu kenyan, itu kayak kue apem itu, lembek itu. Ada yang model begitu? Ada, gak boleh, haram, dosa menghina ulama-ulama dakwah, saudara. Begitu juga sebaliknya, jangan pada ulama dakwah lembut, santun, pengikutnya ribuan, bahkan jutaan, saudara. Hormat sama dia, guru. Tertipu di goda setan, dia merasa diri paling suci, paling mulia. Orang lain yang salah, yang kotor sama dia. Begitu melihat para amar ma'ruf nahi munkar, itu kekerasan, itu ekstrim, itu radikal, itu kan sesuai dengan ajaran Nabi. Ada yang begitu. Nah ini yang begini jadi rusak dakwah, jadi rusak hizbahnya. Jangan kerjasama minimal, kalaupun tidak kerjasama saling doa. Yang dakwah doain dan hizbah, yang hizbah doain dan dakwah, cukup. Saling doa aja udah hebat, apalagi kalau kerja sama. Nah ini yang saya ingin sampaikan, saudara. Yuk mari kita kerjasama, mudah-mudahan kita bisa bersihkan seluruh Indonesia ini, khususnya wilayah Sumatera Barat, dari segala bentuk maksiat. Saya bertanya dulu semua di sini, siap bersatu? Jawab yang kompak, siap bersatu? Siap berjuang? Siap amar ma'ruf nahi munkar? Siap lawan narkoba? Siap lawan LGBT? Siap lawan maksiat? Takbir! Angkat tangan semuanya, angkat takbir! 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 Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, sebagai penutup, mari sama-sama kita dengarkan nasihat qasidah saudara tentang medan juang Islam. Nanti saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yang akan memimpin untuk kita bersama-sama membawakannya. Dan tolong nanti yang bahasa Arabnya itu merupakan istighfar, saudara. Kita beristighfar kepada Allah agar dosa kita diampuni, agar bencana ini semua segera diangkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti ada lirik Indonesianya. Nah, lirik Indonesianya itu pelajaran tentang medan juang Islam. Nanti beliau bawakan bait pertama, nanti diulangi. Nah, ulang yang kedua kita ikut rame-rame. Makanya waktu dibaca pertama kita dengar, jadi kedua kita bisa ngikutin. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, saya dapat kemarin gak sendiri. Tadinya saya ke Aceh dulu, ada 3 menantu saya yang ikut. Habib Hanif, itu dari Medan kemarin karena ada acara lain, langsung pulang ke Jakarta. Nah hari ini ada Habib Muhammad bin Hussein, ini Ketua Umum Front Persaudaraan Islam tingkat pusat. Beliau adalah keponakan saya yang kedua. Ini juga Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Ini juga saya punya menantu yang kelima. Ya, jadi doakan agar menantu-menantu saya bisa melanjutkan perjuangan, melanjutkan dakwah, melanjutkan hizbah, melanjutkan jihad. Amin ya rabbal alamin. Silakan Habib Muhammad bin Hadi. Astagfirullah,
Astaghfirullah Rabbi ya Syakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Syakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli hurur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli hurur. Haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan cerdas. Semua dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan lugas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Astaghfirullah Rabbi ya Syakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Syakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah min kulli hurur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah min kulli hurur. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi, jangan
ikuti. Setelah itu ini akan ditutup dengan talqinul zikir yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Atas. Silakan. Lanjut, rame-rame ikuti.
أفضل ما قلت أن النبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وعنا على الصيام والقيام بإله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Baiklah ya ikhwan, sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih pertama kepada segenap pengurus daripada Masjid Raya Pau, berikut tuan-tuan guru semua. Yang kedua, tidak lupa untuk pengurus DPD FPI Provinsi Sumatera Barat. Di sini ada Imam FPI Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bu Mudo, saudara Andi bunuh diri. Beliau ada pondok pesantren di Payakumbuh, saudara. Nah, beliau adalah pimpinan daripada FPI Sumatera Barat. Nah, terima kasih untuk beliau dan rekan-rekan. Begitu juga para laskar yang terus mendampingi kita selama perjalanan mendatangi tempat-tempat bencana. Dan terima kasih juga untuk Dr. Bahar, ini putra asli Sumatera Barat yang lama tinggal di Jakarta sebagai dokter. Dan beliau ikut untuk mendampingi saya, mengawasi, menjaga kesehatan, dan kalau ada apa-apa di jalan. Karena belum lama ini saya baru operasi, observasi, pemulihan. Tapi karena memang saya ingin saudara datang sendiri ke tempat-tempat bencana, saya memberanikan untuk bergerak. Akhirnya beliau ikut. Nah, di sini ada Dr. Andrea. Ini dokter kita yang ada di sini, saudara. Beliau juga sejak awal saya datang, beliau menyambut. Bahkan besok beliau akan melakukan pemeriksaan untuk saya punya ginjal, saya punya saluran, saudara, agar ke depan ini tidak menjadi penghalang buat dakwah. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat. Jadi terima kasih Dr. Bahar, terima kasih Dr. Andrea, dan terima kasih semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan sayang kami. Datang bersama saya Ketua Umum FPI, Sekkum FPI, dan Bendahara Umum FPI, sudah. Jadi 3 pimpinan inti daripada FPI di pusat semua ikut. Yang perlu diketahui, FPI sekarang pengurus di pusat muda-muda. Ini dari generasi milenial, sudah. Nah, dulu FPI dibubarkan, jam 4 sore dibubarkan Front Pembela Islam, jam 5 sore kita dirikan lagi FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang ngurus dia juga, cuman ganti posisi sama yang muda. Alhamdulillah. Jadi ada menarik, Pak Menteri ditanya Menko Polhukam ketika itu, Pak, ini kemarin FPI dibubarin, kok sekarang muncul lagi FPI baru? Apa jawaban Pak Menteri? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dimana itulah perjuangan. Jadi kalau kita punya mobil Mercy mogok nggak bisa kepake, ganti sama Alfa. Alfa mogok nggak bisa ganti lagi sama mobil lain. Organisasi itu hanya kendaraan untuk berdakwah. Jangan organisasi dijadikan tujuan perjuangan. Tujuan kita cari ridha Allah. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala
itu kekurangan, kehilapan, kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatian.